Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas lanjutan kuliah unit operasi dengan materi bab fluida statis. Pembicaraan kita awali dengan definisi fluida. Aliran dan perilaku fluida penting dalam banyak proses yang biasa ditemukan di berbagai industri kimia. Pertama, pertimbangkan industri petrokimia. Jutaan barel minyak dan cairan proses lainnya diangkut ke seluruh dunia melalui pipa dan peralatan lainnya. Kedua, pertimbangkan berbagai macam pipa dan pompa yang digunakan untuk mengangkut air dari waduk ke rumah-rumah dan bisnis. Ini hanya dua dari banyak industri yang sangat bergantung pada transportasi cairan. Oleh karena itu, sangat penting bagi insinyur kimia untuk memahami cara cairan berperilaku untuk mengangkutnya dengan benar ke rumah dan industri di seluruh dunia. Dalam industri proses, banyak bahan yang digunakan dan diproduksi umumnya ditemukan dalam fase fluida dan harus disimpan, ditangani, dipompa, dan diproses dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui prinsip-prinsip yang mengatur aliran fluida serta peralatan yang biasa digunakan untuk mengangkutnya. Cairan khas yang sering ditemui dalam industri proses termasuk air, udara, gas karbon dioksida, minyak, bubur, dan sirup kental. Sebelum merancang sistem untuk mengangkut fluida dengan benar, penting untuk terlebih dahulu mendefinisikan apa itu fluida. Fluida dapat didefinisikan sebagai zat yang tidak secara permanen menahan deformasi. Seringkali cairan akan berubah bentuknya ketika mengalami gaya eksternal. Pertimbangkan kasus seorang anak melempar koin ke dalam sumur air. Ketika koin dilemparkan ke dalam sumur air yang penuh dengan air, riak muncul dan air berubah bentuk sebagai respon terhadap gaya dari koin. Sekarang, anggaplah sumur itu tidak berisi air dan memiliki dasar beton yang kokoh. Jika sebuah koin dilemparkan ke sumur ini, koin itu akan mengenai dasar, memantul, dan tidak akan ada perpindahan atau deformasi dari dasar beton. Secara teknis, saat koin jatuh melalui sumur, udara akan mengalami perpindahan, meskipun lebih sulit untuk memvisualisasikan deformasi ini dibandingkan dengan air cair. Dalam hal ini, gas, cairan, dan uap jenuh semuanya dianggap memiliki karakteristik cairan. Dengan demikian, mereka akan mematuhi banyak hukum yang mengatur mekanika fluida. Jika fluida dipengaruhi secara minimal oleh perubahan tekanan, itu dikatakan tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible. Sebagian besar cairan seperti air adalah incompressible, sedangkan sebagian besar gas dianggap sebagai cairan yang dapat dimanfaatkan atau compressible. Namun, jika gas mengalami perubahan tekanan dan suhu yang minimal, mereka dapat dianggap sebagai fluida yang tidak dapat dimanfaatkan juga karena perubahan densitasnya juga akan kecil. Seperti semua materi fisik, cairan terdiri dari sejumlah besar molekul persatuan volume. Sebuah teori seperti teori kinetika gas atau mekanika statistik memperlakukan gerakan molekul dalam hal kelompok statistik dan bukan dalam hal kelompok individu. Dalam rekayasa, kita fokus dengan perilaku massal atau makroskopik cairan daripada perilaku molekular atau mikroskopik individu. Jadi, dalam perpindahan momentum, kita sering memperlakukan fluida sebagai distribusi materi yang kontinu, yang dikenal sebagai kontinum. Perlakuan sebagai kontinum ini berlaku ketika volume terkecil dari fluida mengandung sejumlah molekul yang cukup besar, sehingga rata-rata statistiknya bermakna dan sifat makroskopik fluida seperti densitas, tekanan, dan sebagainya bervariasi dengan halus atau terus-menerus dari titik ke titik berikutnya. Studi tentang perpindahan momentum atau mekanika fluida seperti yang sering disebut dapat dibagi menjadi dua cabang.
yaitu fluida statis atau fluida diam dan fluida dinamik atau fluida bergerak. Diskusi selanjutnya adalah gaya, satuan, dan dimensi. Untuk fluida statis, sifat penting adalah tekanan dalam fluida. Tekanan dapat dianggap sebagai gaya permukaan yang diberikan oleh fluida terhadap dinding fluid wadahnya. Juga, tekanan ada di setiap titik dalam volume cairan. Untuk memahami tekanan yang didefinisikan sebagai gaya yang diberikan persatuan luas, hukum gravitasi Newton harus didiskusikan. Hukum gravitasi Newton digunakan untuk menghitung gaya yang diberikan oleh massa di bawah pengaruh gravitasi dan diberikan oleh persamaan F sama dengan M kalikan G, di mana dalam satuan SI, F adalah gaya yang diberikan dalam Newton atau kilogram meter per detik kuadrat, M adalah massa dalam kilogram, dan G percepatan gravitasi standar yang didefinisikan sebagai 9,80665 meter per detik kuadrat. Dalam satuan Inggris, persamaan ini diberikan oleh F sama dengan M kalikan G dibagi GC, di mana dalam satuan Inggris F dalam lbf, M dalam lbm, dan G adalah 32,174 feet per detik kuadrat, dan GC atau faktor konversi gravitasi adalah 32,147 lbm feet per lbf detik kuadrat. Faktor konversi gravitasi diperlukan dalam satuan Inggris karena pound dapat mewakili gaya atau massa. Didefinisikan demikian rupa sehingga G per GC memiliki nilai 1,0 lbf per lbm, dan 1 lbm memberikan gaya yang sama dengan 1 lbf. Contoh soal. Hitung gaya yang diberikan oleh sebuah benda dengan berat 3 lbm dalam satuan Newton. Untuk menghitung Newton di bagian C menggunakan persamaan 1 dan didapatkan 13,32 Newton. Pada bagian sebelumnya ditunjukkan bahwa persamaan 1 dapat digunakan untuk menghitung gaya yang diberikan oleh massa di bawah pengaruh gravitasi. Karena tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, persamaan 1 dapat diperluas untuk menghitung tekanan dalam fluida dengan memperhitungkan luasnya. Pada gambar berikut, kolom stasioner fluida dengan tinggi H2 dan luas penampang konstan A, di mana A sama dengan A0, sama dengan A1, sama dengan A2, perhatikan bahwa H2 sama dengan H1 plus H3. Bidang atas fluida memiliki luas penampang A0, dan tekanan tepat di atas fluida pada bidang tersebut adalah P0, dengan satuan Newton per meter kuadrat, yang dapat berupa tekanan atmosfer langsung di atas fluida. Fluida pada kedalaman berapapun, katakanlah H1, harus menopang semua fluida di atasnya. Dapat ditujukan bahwa gaya-gaya pada setiap titik horizontal tertentu dalam fluida yang diam atau statis harus sama ke segala arah. Juga untuk fluida yang diam, gaya persatuan luas atau tekanan adalah sama di semua titik dengan ketinggian yang sama. Misalnya, pada H1 dari atas, tekanannya sama di atas semua titik yang ditujukan pada luas penampang A1. Persamaan 1 dapat digunakan untuk menghitung tekanan pada kedalaman yang berbeda. Titik vertikal pada gambar. Pertama, perlu untuk menghitung massa cairan dalam wadah. Untuk menghitung massa fluida, massa jenisnya dan volume V yang ditempatinya harus diketahui. Oleh karena itu, massa fluida yang menempati volume V dapat dihitung dengan M sama dengan rho kalikan V, persamaan 2. Untuk fluida pada gambar dengan tinggi H2, volume yang ditempatinya adalah H2A. Oleh karena itu, massa total fluida yang terdiri dari tinggi H2 dan massa jenis rho dapat dihitung dengan M sama dengan rho kalikan H2 kalikan A, persamaan 2A.
Substitusi kebersamaan 1 gaya total F Vida pada area A2 karena Vida saja adalah F sama dengan M kalikan G sama dengan rho kalikan G kalikan H2 kalikan A. Persamaan 3. Karena tekanan P didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. P sama dengan F bagi A atau sama dengan rho kalikan G kalikan H2 dalam satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Persamaan 4. Ini adalah tekanan yang diberikan pada luas penampang A2 karena massa fluida di atasnya. Di sini, satuan tekanan yang dikenal sebagai Pascal didefinisikan sebagai 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Ungkapan ini dapat digeneralisasi untuk tekanan fluida pada setiap kedalaman H dalam fluida yang dikenal sebagai tekanan hidrostatik. Namun, untuk menghitung tekanan total pada fluida, perlu memperhitungkan tekanan atmosfer atau kadang-kadang tekanan eksternal lebih besar yang bekerja pada fluida. Dengan memperhitungkan tekanan atmosfer di bagian atas fluida atau P0, tekanan total P2 dapat dihitung dengan persamaan P2 sama dengan rho kalikan G kalikan H2 plus P0 sama 5. Persamaan 5 adalah persamaan dasar untuk menghitung tekanan dalam fluida pada kedalaman berapapun. Misalnya, untuk menghitung tekanan pada kedalaman H1, persamaan berikut dapat digunakan P1 sama dengan rho kalikan G kalikan H1 plus P0 persamaan 6. Seringkali perlu diketahui perbedaan tekanan antara dua kedalaman atau titik vertikal dalam fluida. Misalnya, perbedaan tekanan antara titik 2 dan 1 adalah P2 minus P1 sama dengan rho kalikan G kalikan H2 minus H1 persamaan 7. Penting untuk dicatat bahwa karena kedalaman fluida yang menentukan tekanan di dalamnya, bentuk bejana tidak mempengaruhi tekanan. Misalkan pada gambar, jika ketika bejana diisi dan dibuka di bagian atasnya, tekanan P1 di bagian bawah ketika bejana adalah sama dengan rho kalikan G kalikan H1 plus P0. Jenis tekanan penting lainnya yang biasa digunakan dalam perhitungan teknik kimia dikenal sebagai tekanan pengukur atau Gauge pressure. Tekanan pengukur atau pengukur adalah tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer, dan dengan demikian pada dasarnya adalah tekanan yang ditentukan dari peralatan atau sensor tekanan yang telah memperhitungkan tekanan atmosfer dari sistem. Misalnya, jika sensor tekanan pada kondisi atmosfer memberikan pembacaan tekanan P sama dengan 1 atm, maka tekanan sebenarnya dari fluida secara teknis adalah 2 atm. Demikian juga, jika sensor memberikan pembacaan tekanan P sama dengan 0 PSIG, maka sistem berada pada tekanan 1 atmosfer dalam kurung 14,7 PSIA. Pertimbangkan kasus pengukur. Jika pengukur membaca 33 PSIG, maka tekanan absolut udara di dalam ban adalah 47,7 PSIA. Demikian pula, jika ban benar-benar kempes dan terbaca 0 PSIG, tekanan absolut total masih 14,7 PSIA. Berikut adalah contoh kasus menghitung tekanan dalam tangki penyimpanan. Sebuah tangki penyimpanan besar berisi minyak yang memiliki densitas 917 kg per meter kubik, tangki setinggi 3,66 meter, dan dibuang atau terbuka ke atmosfer dengan tekanan 1 atm di bagian atasnya. Tangki diisi dengan minyak hingga kedalaman 3,05 meter dan juga berisi 0,61 meter air di dasar tangki. Hitung tekanan absolut dalam Pascal dan PSIA pada posisi 3,05 meter dari bagian atas tangki dan di bagian bawah. Hitung juga tekanan pengukur di bagian bawah tangki. Jawab. Pertama, dibuat sketsa tangki seperti yang ditujukan pada gambar.
Tekanan P0 sama dengan 1 atm atau 14,696 pSI. Juga tekanan P0 dapat dinyatakan dalam satuan SI menggunakan faktor konversi sama dengan P0 sama dengan 1,01325 kali 10⁵ Pascal. Dari persamaan menggunakan satuan Inggris dan kemudian satuan SI, maka akan didapatkan nilai P1 sama dengan 18,68 pSI atau 1,287 kali 10⁵ Pascal. Untuk menghitung P2 di dasar tangki, roh air sama dengan 1000 kg per meter kubik, maka akan didapatkan nilai P2 sama dengan 19,55 pSI atau 1,347 kali 10⁵ Pascal. Tekanan pengukur di bagian bawah sama dengan tekanan mutlak P2 dikurangi P0, sehingga P pengukur sama dengan 19,55 pSI dikurangi 14,696 pSI sama dengan 4,85 pSI. Tekanan diberikan dalam banyak set unit yang berbeda seperti pSI, Dyne per cm², dan Newton per meter kuadrat. Namun, metode umum untuk menyatakan tekanan adalah dalam istilah heat dalam satuan meter atau feet dari fluida tertentu. Ketinggian atau tinggi dalam meter atau kaki dari fluida yang diberikan akan memberikan tekanan yang sama dengan tekanan yang diwakilinya. Persamaan yang menghubungkan tekanan P dan tinggi H dari suatu fluida dapat dinyatakan sebagai berikut. H sama dengan P dibagi rho kalikan G. Contoh, konversi tekanan ke heat fluida. Fluida diamati memiliki tekanan 1 atm standar atau 101,325 kN per meter kuadrat. A. Ubah tekanan ini menjadi heat fluida dalam meter air pada 4 derajat Celcius. B. Ubah tekanan ini menjadi heat cairan dalam milimeter Hg pada 0 derajat Celcius. Jawab, untuk bagian A, massa jenis air pada 4 derajat Celcius adalah 1000 kg per meter kubik. Mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan, maka akan mendapatkan nilai heatnya 10,33 meter air pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk bagian B, densitas Hg adalah 13,5955 gram per cm kubik. Untuk tekanan yang sama, P dari cairan yang berbeda, maka persamaan dapat ditulis ulang sebagai berikut. Pemecahan untuk HHG dalam persamaan tersebut di atas dan mengganti nilai yang diketahui, maka akan mendapatkan nilai heatnya 760 mm Hg. Di pabrik pengolahan kimia dan industri lainnya, seringkali penting untuk mengukur dan mengontrol tekanan dalam bejana atau proses. Tekanan sering berdampak pada tingkat cairan dalam bejana yang mungkin perlu dikendalikan. Juga karena banyak fluida mengalir dalam pipa atau saluran, maka perlu untuk mengukur laju aliran fluida. Banyak dari pengukur aliran ini bergantung pada perangkat untuk mengukur tekanan atau perbedaan tekanan, atau kadang-kadang disebut tekanan diferensial. Gambar menunjukkan manometer tabung U untuk mengukur perbedaan tekanan. Tekanan PA Newton per meter kuadrat diberikan pada satu lengan tabung U, dan tekanan PB pada lengan lainnya, baik tekanan PA dan PB dapat berupa tab tekanan dari pengukur fluida, atau mungkin PA dapat berupa tab tekanan dan PB adalah tekanan atmosfer, atau sebaliknya. Bagian atas manometer diisi dengan cairan B memiliki massa jenis rho B dengan satuan kilogram per meter kubik, dan bagian bawah dengan cairan dengan massa jenis A memiliki massa jenis rho A. Cairan A dan cairan B adalah tidak dapat bercampur atau immiscible. Untuk menurunkan hubungan tekanan antara PA dan PB, kita akan menggunakan fakta bahwa PA adalah tekanan di titik 1
dan PB.5. Tekanan di titik 2 adalah P2 sama dengan PA plus dalam kurung Z plus R dikalikan rho B kalikan G, di mana R adalah pembacaan manometer dalam meter. Karena titik 2 dan 3 berada pada bidang horizontal yang sama, tekanan di titik 3 harus sama dengan titik 2 dengan prinsip hidrostatika P3 sama dengan P2. Oleh karena itu, tekanan di titik 3 juga sama dengan berikut. P3 sama dengan PB dalam kurung Z plus R kalikan rho B kalikan G ditambah R kalikan rho A kalikan G. Kombinasi persamaan di atas dan kemudian diatur ulang, maka akan menghasilkan persamaan untuk menghitung perbedaan tekanan, yakni PA minus PB sama dengan R besar kalikan dalam kurung rho A minus rho B dikalikan G. Kita harus mencatat bahwa karena PA dan PB diukur pada bidang horizontal yang sama, jarak Z tidak mempengaruhi hasil akhir. Begitu pula dimensi tabung seperti radius. Meskipun manometer, termasuk manometer digital, biasanya digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan, alat pengukur tekanan yang kadang-kadang digunakan adalah pengukur tekanan tabung Bourdon mekanis. Sebuah tabung berongga melingkar di pengukur cenderung lurus ketika mengalami tekanan internal, dan tingkat pelurusan tergantung pada perbedaan tekanan antara tekanan dalam dan luar. Tabung terhubung ke penunjuk pada dial yang dikalibrasi. Meskipun pemisah gravitasi tidak secara eksplisit mengukur tekanan, perangkat ini digunakan untuk memisahkan cairan berdasarkan prinsip hidrostatik. Pada gambar ditujukan pemisah gravitasi kontinu atau dekanter untuk memisahkan dua cairan yang tidak bercampur, A. Cairan berat dan B. Cairan ringan. Cairan umpan dari dua cairan masuk di salah satu ujung bejana pemisah, dan cairan mengalir perlahan ke ujung yang lain dan terpisah menjadi dua lapisan yang berbeda. Setiap cairan mengalir melalui saluran uapan terpisah seperti yang ditunjukkan di gambar. Dengan asumsi hambatan gesekan aliran cairan pada dasarnya diabaikan, prinsip-prinsip statistika fluida dapat digunakan untuk menganalisis kinerja. Pada gambar, kedalaman lapisan zat cair berat A adalah HA1 dan kedalaman B adalah HB. Kedalaman total HT sama dengan HA1 plus HB dan ditetapkan oleh posisi garis luapan untuk B. Cairan berat A keluar melalui kaki pelimpah HA2 di atas dasar kapal. Karena bejana dan saluran pelimpah keduanya dibuang ke atmosfer, maka keseimbangan hidrostatik memberikan persamaan berikut. Rho B kalikan G kalikan HB ditambah Rho A kalikan G kalikan HA1 sama dengan Rho A kalikan G kalikan HA2. Substitusikan HB sama dengan HT minus HA1 ke dalam persamaan di atas, maka kita mendapatkan penyelesaian untuk persamaan HA1 sebagai berikut. HA1 sama dengan HA2 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa posisi antar muka atau tinggi HA1 tergantung pada rasio densitas dua cairan dan pada ketinggian HA2 dan HT dari dua lapisan garis. Biasanya ketinggian HA2 dipindahkan sehingga level antar muka dapat disesuaikan. Demikian bab fluida statis. Terima kasih atas perhatiannya.